Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita. Kita masih berbicara seputar amalan-amalan yang bisa menyebabkan terhalangnya tubuh kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu amal, yaitu amalnya mata. Yaitu mata yang pernah menangis karena Allah, mata yang merasa takut kepada Allah, dan mata yang tidak tertidur berjaga-jaga, baik dalam keadaan jihad fi sabilillah atau berjaga-jaga dalam keadaan menuntut ilmu karena Allah. Maka air mata yang turun, mata yang membelalak, semua itu menyebabkan tubuh ini tidak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung berikutnya, amal berikutnya. Kalau mau kita dijaga Allah dari dahsyatnya azab api neraka, maka hendaknya seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Hendaknya dia berbuat kepada orang lain sebagaimana dia ingin dilakukan kebaikan kepadanya oleh orang lain. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, Rasulullah berkata, wa sayusibu ajruha bala'an wa umuran tunkirunaha. Kata Rasulullah, nanti generasi dari umatku yang terakhir, maka mereka akan ditimpa musibah dan berbagai hal yang mereka tidak sukai. Ini Rasulullah ingin menjelaskan lebih dahulu kondisi umatnya di akhir zaman. Salah satu mukjizat Nabi adalah mengetahui hal-hal di masa depan, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Umatku di akhir zaman akan ditimpa berbagai musibah dan berbagai perkara yang mereka tidak menyukai perkara itu. Artinya mereka tidak suka ditimpa oleh Allah dengan perkara itu, tapi datangnya perkara itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas, wa taji'u fitan yarfaqu ba'dhum ba'dha wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hazihi muhlikati. Dan kemudian disusul dengan berbagai macam fitnah yang hari sehari semakin dahsyat, semakin parah. Lalu kemudian seorang mukmin ketika datangnya fitnah akan berkata, inilah kebinasaanku. Nah, lalu summa yankashif, lalu fitnah itu berlalu, wa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah yang lain, fayaqulul mu'min, lalu seorang mukmin berkata kembali, hadhihi, ini masaku untuk binasa, ini masaku untuk binasa. Rasulullah memulai kalimat-kalimat ini ingin mengatakan kacaunya kita di akhir zaman, kacaunya umat Muhammad di akhir zaman. Belum lagi menghadapi orang kafir, muncul fitnah dari kaum munafik. Dan semua kita tidak suka ditimpa oleh ini, tapi kita harus merasakannya. Kita harus sabar di atas semua musibah yang Allah beri. Baik musibah dan fitnah itu di atas agama,
atau di atas semua pribadi-pribadi seorang mukmin. Jemaah melakukan Allah, dan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Nabi hari ini terbukti. Kita berada di penghujung zaman. Hampir 90% tanda-tanda kiamat-kiamat kecil semuanya muncul. Muncul satu persatu. Seseorang bisa membuktikan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar. Nabi yang tidak pernah berbohong, nabi yang kalau dia mengatakan sesuatu pasti akan terjadi dengan izin Allah. Maka jemaah melakukan Allah, lihatlah keadaan kita hari ini. Fitnah terhadap agama merajalela. Agama hari ini menjadi bahan olokan. Agama hari ini dikesampingkan. Sederhana saja. Dalam urusan sekolah, maka urusan pelajaran dunia itu diutamakan dari pelajaran agama. Padahal yang menyelamatkan dia di akhirat adalah agamanya. Guru ngaji ketika meminta bayaran 5,000 dicaci maki, menganggap guru itu tidak ikhlas. Tapi Masya Allah, pelajaran-pelajaran dunia, bahasa Inggeris, matematika, les 1 bulan bayar 1,5 juta dianggap biasa. Dan fitnah itu terus berkembang. Terus muncul satu fitnah lenyap, muncul fitnah yang lain. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Dan itu terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Sehingga seorang mukmin ketika dia membela agamanya dan ketika fitnah-fitnah itu datang, dia akan berkata, hazihi muhlikati. Inilah waktunya kebinasaanku. Jadi dia akan berkata bahawa mungkin long mati tonyo gara-gara dia membela agama, gara-gara dia berani mendemo pemimpin-pemimpin yang zalim, gara-gara dia berani mengkritisi semua undang-undang yang menyakiti, yang membuat penderitaan rakyat, maka dia mungkin akan hilang, mungkin dia akan tersiksa, mungkin dia tidak diketahui lagi ke mana jejaknya. Seorang mukmin yang baik akan mengatakan tahun ini mungkin tahun aku binasa. Tapi kemudian fitnah itu bisa lenyap, muncul lagi fitnah yang lain, mukmin kembali berkata, mungkin ini tahunku akan dibinasakan. Begitulah keadaan kita hari ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kita hendaknya melaluinya dengan kesabaran. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kalimah demi kalimah tentang fitnah di akhir zaman, barulah Rasulullah menyebutkan, faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah. Barang siapa di antara kalian yang ingin Allah jauhkan tubuhnya dari api neraka, dan kalau dia ingin masuk surga, kata Rasulullah, falta'tihi min yatahu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Maka peganglah, genggamlah, niatkanlah sekuat-kuatnya niat agar dia tetap berada di dalam niat seorang mukmin yang percaya dengan Allah dan percaya kepada hari akhir, kata Rasulullah. Jadi maksudnya, matilah dalam keadaan iman. Kalau mau masuk surga menghadapi fitnah-fitnah tadi, matilah dalam keadaan yakin kepada Allah dan yakin kepada hari pembalasan. Kenapa di mana-mana hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah sering mengatakan yu'minu billah wal yaumil akhir, percaya kepada Allah dan hari akhir? Kenapa selalu diselipkan dan digandengkan percaya kepada Allah dan hari akhir? Jemaah melakukan Allah, percaya itu adalah sesuatu yang dia yakini kepada yang gaib, dan yang gaib itu belum sempat dia lihat, tapi dia terus menancapkan kepercayaannya. Dan iman di dalam Islam itu adalah percaya kepada sesuatu yang belum terjadi, belum disentuh, belum dilihat, tapi wajib terjadi. Inilah yang membuat kita selamat. Jadi yang membuat kita selamat ini rasa percaya. Dan percaya itu puncaknya pada yaumil akhir. Di sanalah nanti dibalas semua kebaikan dengan pahala berlimpah, dengan surga yang tiada tara kesenangannya. Dan di sanalah nanti akan dibalas dengan azab bagi mereka yang melakukan semua dosa di dunia. Sampai Allah mengatakan tidak lepas walaupun sebesar biji zarrah. Wa may ya'mal misqala zarratin khaira yarah. Siapa yang pernah melakukan kebaikan
di dunia sebesar biji zarrah yarah, maka dia akan dinampakkan kembali kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, wa may ya'mal misqala zarratin syarra yarah, barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Percayakah kita bahawa sedekah kita dari celeng ke celeng hari ini walaupun RM1,000, bahkan kita menyesali kalau masuk RM100,000. Ada yang temui panitia lagi pulang. Tapi semua yang kita masukkan hari ini, percayalah, selama itu ikhlas karena Allah, maka Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah akan membalas. Allah balas. Percayakah kita hari ini, perjuangan kita membela agama, walaupun dengan tulisan kita di WA, kita update status untuk membuat orang-orang lain tersadar dengan fitnah di atas dunia, semua tulisan kita juga berpahala. Semua kelelahan kita hari ini mendidik anak-anak kita, semua kelelahan orang tua yang hidup dalam keadaan terus memikirkan agar anaknya menjadi orang saleh, pasti dibalas Allah. Begitu juga dengan melakukan kejahatan. Maka ini iman. Percayalah bahawa satu pekerjaan jahat, ketika kita mengeluarkan hasad kita kepada orang lain, ketika kita mencoba memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, mengupat orang lain, hari ini mungkin tidak ada hukumnya, tidak ada undang-undang untuk mengupat, tapi Allah mencatat dan itu dibalas. Itulah yang maksud Nabi, kalau mau masuk surga dan dijauhkan dari neraka Allah, maka hendaknya bertahanlah di atas rasa percaya. Abu Jahal setiap satu minggu, setiap seminggu sekali, Abu Jahal mempersembahkan seekor kambing di depan berhala. Itu disebutkan dalam catatan sejarah, sirah. Seminggu sekali Abu Jahal tetap mempersembahkan menyembelih seekor kibas, seekor kambing di depan berhala. Lalu dia ambil setengahnya, dia bagi-bagi, dan setengahnya lagi dia biarkan di depan berhala mengering dengan anggapan dimakan oleh Al-Lata wal-Uzza. Jadi dia mengira kalau sudah kering ini sudah dimakan. Dia persembahkan. Itu perbuatan bodoh, tetapi Masya Allah diyakini oleh Abu Jahal seyakin-yakinnya bahawa berhalanya yang dia buat sendiri akan membalas kebaikan dia dengan mempersembahkan seekor kambing. Makanya Rasulullah memberi julukan Abu Jahlin karena kebodohannya. Jemaah menakan Allah, kalau yang bodoh saja bisa percaya, bagaimana yang Allah titipkan iman hari ini pada kita, yang Allah berikan hidayah kepada kita. Bertahanlah di atas agama ini, karena Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, fitnah itu akan menyambar-nyambar di akhir zaman. Pada sore hari, pada pagi hari seseorang mukmin, kemudian sore hari berubah jadi kafir. Ada orang yang kafir di pagi hari, kemudian bisa berubah menjadi muslim di sore hari. Jadi begitu mudahnya akidah berpindah. Demi mencintai seseorang, orang bisa berpindah akidah. Dengan urusan pernikahan, dengan urusan apapun. Karena kita mungkin masuk golongan orang-orang yang tidak punya harga diri, kita menjilat orang-orang yang punya jabatan, maka apapun yang disuruh oleh orang yang punya jabatan itu, orang akan melakukannya. Sehingga dia bisa terjerumus ke dalam maksiat. Jemaah melakukan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, matilah dalam keadaan percaya kepada Allah. Matilah dalam keadaan percaya kepada hari akhir. Nah, kemudian Rasulullah menyambung, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lalu perlakukanlah manusia, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau suka untuk diperlakukan hal yang sama oleh orang lain. Nah, ini kalimat inti yang mau Rasulullah nasihati kita. Kalau mau terhalang dari api neraka, janganlah engkau, kata Rasulullah, memperlakukan orang lain yang engkau sendiri tidak suka kalau diperlakukan begitu. Tapi berbuat baiklah kepada orang yang sebagaimana kalau engkau pun suka kalau orang berbuat baik kepadamu. Jadi harus tanamkan perasaan dalam hidup ini. Kalau tidak suka diperlakukan oleh orang lain kepada kita, jangan memperlakukan orang itu sebagaimana yang kita tidak suka. Ini nasihat untuk kita semuanya dalam berbagai pekerjaan kita.
Kalau seorang pemimpin tidak suka dizalimi, maka jangan coba-coba menzalimi rakyatnya. Kalau seorang pemimpin tidak suka hidup miskin, maka jangan sampai membiarkan orang miskin hidup di pelosok-pelosok kampung, sedangkan dia hidup dengan menaiki semua kenderaan-kenderaan mewah. Kalau seorang pemimpin tidak suka kalau dia diperlakukan secara hukum dengan tidak adil, maka jangan coba-coba menghukumi orang-orang dengan cara tidak adil. Ini nasihat kepada para polisi, ini nasihat kepada para tentara. Jangan zalimi orang kalau seandainya kita pun tidak ingin dizalimi. Jangan pukul tubuh orang lain, jangan keluarkan darah orang kalau seandainya kita pun tidak ingin dikeluarkan darahnya. Jangan tipu harga untuk membuat SIM, jangan tipu harga untuk membuat STNK kalau kita pun tidak ingin diperlakukan hal yang sama. Ya, kalau rakyat biasa buat hal-hal begitu, harga, tapi dia sendiri tidak mau, dia marah kalau dilakukan. Buktinya, kenyataannya di lapangan begitu. Jadi kalau dia yang membuat, ini harganya bukan harga asli, dia marah. Tapi dia perlakukan orang lain, dia tipu orang lain, Masya Allah, dia tidak fikir dia pun sebenarnya tidak suka diperlakukan begitu. Ini nasihat kepada jaksa. Jangan mempermainkan hukum ke atas orang lain. Jangan hukum orang lain yang tidak sesuai dengan perbuatannya, kalau jaksa itu pun tidak suka diperlakukan hal yang sama. Dia tuntut orang lain berdasarkan berapa yang dibayar. Tapi kemudian di saat kasus itu jatuh kepadanya, dia protes. Padahal dia beribu kali memperlakukan orang lain dengan kezaliman. Ini nasihat kepada para pengacara. Jangan mempermainkan hukum untuk membela orang jahat. Sebagaimana korban pun merasa sakit hati kalau yang jahat itu kemudian dibela oleh seorang pengacara. Bayangkan kalau keluarga pengacara itu dizalimi, dibunuh, diperkosa istrinya, lalu orang yang melakukan kejahatan itu dibela oleh orang lain dengan sogokan, dengan macam-macam. Yang layaknya hukuman mati, kemudian diperlakukan menjadi hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun pun hanya habis kepuputnya. Belum lagi dapat ulang tahun Indonesia, ulang tahun Presiden, ulang tahun isteri Presiden, dapat gerasi, yang garasi je merepok mereka, dapat macam-macam. Masya Allah. Kalau pengacara tidak ingin sakit hati, kalau diperlakukan ke atasnya begitu, jangan coba-coba memperlakukan ke atas orang lain. Ini nasihat kepada kita, semua para pendidik, semua para pengajar. Kalau ingin anak kita diperlakukan baik oleh orang lain, maka ajarkan anak-anak orang lain hari ini dengan ikhlas kerana Allah. Hari ini Masya Allah, kehidupan kita diperbodoh oleh hukum sendiri, diperbodoh oleh keadaan, seakan-akan disetting kita menjadi tahun-tahun kebodohan. Jemaah melakukan Allah, hari ini anak-anak kadang-kadang hidup dalam kebodohan, yang belajar mamaknya, dikirimkan tugas melalui online. Lalu yang belajar mamaknya, ada 15 tugas matematika, tidak satu pun dia kerjakan. Dia bermain, tapi mamaknya lah yang mengerjakannya. Maka banyak hari ini mamak-mamak yang pintar matematik selama masa-masa kebodohan ini. Guru melakukan apa? Kadang-kadang tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak semua guru begini. Ada guru yang hari ini disibukkan dengan kertas. Disibukkan dengan kertas-kertas sertifikasi. Disibukkan dengan akreditasi. Disibukkan dengan macam-macam sisi. Tapi anak orang lain dia tidak ajarkan lagi. Maukah kalau anaknya diperlakukan begitu oleh orang lain? Maukah dia kalau anaknya menjadi bodoh saat gurunya tidak mau mengajarkan anaknya? Maka jangan perlakukan anak orang lain dalam keadaan begitu. Ini nasihat untuk para doktor, untuk semua ahli kesihatan. Jangan zalimi pasien kalau tidak mau keluarganya dizalimi oleh doktor yang lain. Jangan buat rasa kecewa dari pasiennya dengan membuat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Mohon maaf saya katakan dengan keras bahawa ada sebahagian doktor kurang imannya. Sebahagian Pak, tidak semua. InsyaAllah doktor yang ada di sini tidak begitu. Jemaah melakukan Allah, hanya gara-gara ingin mendapatkan tanda tangan agar menjadi sebuah proyek BPJS, yang sakit biasa pun dianggap kemudian dibuat settingan menjadi sakit BPJS. Belum lagi terjadi kecurangan-kecurangan pada obat-obatan hanya untuk mendapatkan proyek. Misal ada satu perusahaan obat menawarkan, kalau bapa bisa membuat laku obat ini dalam setahun berapa packs, maka
bapa tinggal pilih, mau Pajero, atau mau Innova, atau mau apa, atau mau kami buatkan rumah bagaimana. Lalu doktor kong kali kong dengan apotek. Apapun penyakitnya, nyan ubat. Sakit ulai, nyan ubat. Sakit hati, nyan ubat. Mandum hanya ubat. Kenapa? Membuat laku. Ini semua kezaliman yang terjadi. Kalau tidak mau kita diperlakukan sama oleh orang lain, jangan perlakukan orang lain. Jemaah melakukan Allah. Begitulah Rasulullah menasihati kita. Mau diharamkan surga oleh Allah kepada, diharamkan neraka oleh Allah kepadamu, mau surga menjadi milikmu, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi, sampai engkau bisa mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak beriman di antara kamu, kata Rasulullah, sampai engkau mampu mencintai sesama muslim sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kita cinta pada diri sendiri, mencukai pi hanja. Duri menusuk di kulit kita, kita mengatakan aduh. Maka cintailah orang-orang yang hari ini mengatakan aduh. Kita cinta pada diri kita sendiri. Kita tidak ingin badan ini menjadi sesuatu yang mengalami penderitaan dengan rasa sakit. Maka sayangilah orang-orang miskin yang hari ini sakit. Kita sayang pada diri sendiri. Kita tidak mahu tubuh kita, anak-anak kita, isteri kita berada dalam satu rumah yang mungkin bocor, tidak ada atapnya. Kita tidak ingin terjadi begitu. Maka sayangilah orang lain yang hari ini tinggal di dalam rumah-rumah yang bocor, tinggal di dalam pelepah-pelepah rumbia. Barulah kita disebut beriman. Maka karena itulah Umar bin Khattab memanggul beras setiap malam, melakukan investigasi kepada semua rakyatnya yang dia mampu berjalan, sampai ketika anak buahnya atau budaknya mengatakan, wahai Umar, biarkan aku yang memanggul beras tersebut, tunjuklah rumah mana yang kita bisa berikan beras tersebut. Apa kata Umar? Engkau tidak akan sanggup memikul dosaku di hari kiamat, biarkan aku yang memanggul beras ini, kata Umar. Padahal budaknya berjalan di belakang, tapi presiden panggul sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin rakyatnya tidak makan, sebagaimana dia tidak ingin bahawa dia tidak makan. Perasaan itu memunculkan rasa suka, rasa cinta, menyaurungkan truk bahasanya. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, maka semua anggota tubuhnya terjaga daripada menyakiti orang. Nyo mangat mentang fitnah ke gop, fitnah je, pegah ke gop, nyojih. Tapi waktu difitnah dia marah. Padahal dia tidak merasakan bagaimana sakitnya hati orang lain ketika difitnah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu hadis qudsi tentang hamba-hamba yang tidak mengambil kesempatan untuk mencintai hamba lain. Saya jelaskan hadisnya karena hadisnya lumayan panjang. Isi hadisnya bermaksud mengatakan, hadis qudsi ini dengan derajat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemana hambaku? Kenapa dia tidak mengunjungiku ketika aku sakit? Lalu hamba itu mengatakan kepada Allah, ini terjadi, Allah gambarkan gambaran di hari kiamat nanti. Allah katakan kepada hamba, katakan engkau tidak mengunjungiku ketika aku sakit. Lalu hamba itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana kami mengunjungimu ketika engkau sakit? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya tidak mungkin engkau sakit. Tidak mungkin engkau menderita sakit, ya Allah. Bagaimana kami harus menjengukmu? Apa jawaban Allah? Ketika ada hambaku yang lain, maksud hambaku yang mukmin, yang muslim. Ketika ada hambaku yang mukmin, muslim, dalam keadaan sakit, engkau tidak mengunjunginya, padahal aku berada di sisinya, kata Allah. Jadi maksud Allah mengunjungiku ketika aku sakit, rugilah, menyesallah orang-orang yang ketika saudaranya sakit, lalu dia tidak mencoba untuk membahagiakannya, dia tidak mencoba untuk mengurangi deritanya, dia tidak datangi, padahal Allah ada di sana. Maksud Allah di sana, pahalanya Allah berikan kepada yang mengunjungi orang sakit. Sampai Nabi SAW menyebutkan, barang siapa berziarah mengunjungi saudaranya yang sakit, maka dia di saat itu kakinya berada di dalam
taman-taman surga. Dan ketika dia pulang, 70,000 malaikat yusalluna alaik, 70,000 malak yusalluna alaik, 70,000 malaikat mendoakannya, merahmatinya. 70,000. Itu hadis sahih. Rasulullah langsung yang mengatakannya. Sampai kapan? Kalau dia kunjungi di waktu pagi, maka terus doa malaikat yang 70,000 itu sampai pada maghrib. Orang yang mengunjungi orang sakit setelah maghrib didoakan oleh malaikat sampai subuh. 70,000 malaikat. Allah ada. Jadi maksud Allah, ketika aku sakit, kenapa kalian tidak mengunjungiku? Maksudnya ketika hamba aku sakit, aku ada menyiapkan pahala, tapi engkau tidak merasakan bagaimana sakitnya orang. Begitulah maksud Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berikutnya dalam hadis qudsi ini, ketika aku lapar, engkau pun tidak memberiku makanan. Lalu hamba ini berkata, bagaimana kami memberimu makanan ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya engkau tidak mungkin lapar. Apa kata Allah? Ketika engkau melihat hambaku lapar, tapi engkau tidak berusaha memberi mereka makan, padahal aku ada di sisi mereka. Aku ada menyiapkan pahala untukmu yang memberi makan kepada orang lapar, tapi engkau menyia-nyiakan kesempatan itu. Maksud Allah, perhatikanlah orang lapar. Kita yang memberi makanan kepada orang yang sedang lapar. Jangankan gandum 1 kilo, jangankan beras 1 sak, 1 butir kurma, kata Rasulullah. 1 butir kurma, ikhlas karena Allah, maka itu pun bisa menjadi penghalang api neraka. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada api neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan sebutir kurma, kata Rasulullah. Kalau sebutir bisa menahan, apalagi 1 kilo beras, 1 kilo minyak, 1 kilo gula, kita persembahkan ke rumah fakir miskin, subhanallah. Dan di akhir hadis Rasulullah mengatakan, ketika aku merasa kehausan, engkau pun tidak memberiku minum, kata Allah. Lalu hamba berkata, ya Allah, bagaimana kami bisa memberimu minum, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Lalu Allah mengatakan, ketika aku merasakan kehausan yang sangat, maksudnya ketika hambaku merasakan kehausan yang sangat, engkau tidak berusaha memberiku minum. Semua hadis-hadis ini menunjukkan Allah sayang kepada orang yang menyayangi orang lain. Allah benci kepada orang yang membenci orang lain. Allah akan zalimi hamba yang menzalimi orang lain. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup tausiah singkat kita pada hari ini, dalam salah satu kitab disebutkan salah satu kisah Imam Ash-Shibli, salah satu imam yang alim dan saleh dari kalangan tabi'in. Itu pernah menceritakan kepada muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah 30 tahun lamanya. 30 tahun lamanya. Hanya gara-gara aku mengucapkan alhamdulillah. Jadi pernyataannya nih, dia memohon ampun kepada Allah 30 tahun lamanya hanya gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Muridnya bingung, lalu bertanya, wahai guru, bukankah alhamdulillah baik? Tapi kenapa engkau beristighfar? Kenapa engkau memohon ampun setelah mengucap alhamdulillah? Diceritakan oleh Imam Shibli, begini kejadiannya. Di saat aku masih berdagang, dulu beliau punya toko, punya kedai. Jangan bayangkan seperti kedai hari ini, Pak. Lapak, bahasa kedainya lapak. Jadi tempat menaruh barang, ada sedikit gudang, ada tempat, dan itu di pasar. Aku punya kedai di pasar. Beliau berjualan kain dalam sejarah. Dan pada suatu hari, ketika aku belum menuju ke pasar, ada orang-orang yang memberitahuku bahwa pasar terbakar. Dan aku segera bersiap-siap untuk menuju ke pasar. Ketika aku sampai di pasar, kulihat hampir semua kedai terbakar, kecuali kedaiku. Dan di saat itu kuucapkan alhamdulillah. Tapi setelah itu aku menyesalinya. Aku hanya memikirkan diriku sendiri yang selamat dari kebakaran. Tapi aku lupa penderitaan saudaraku yang lain, yang barangnya habis, tokonya habis. Semenjak itu aku menangis. Kenapa aku hanya memikirkan keadaan diri sendiri? Ucapan alhamdulillahnya menjadi penyesalan baginya. Kita bukan lagi nyanbuk rohnya. Semua rumah saudara kita terbakar, rumah kita tidak terbakar. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kita tak pernah mikir perasaan orang-orang yang habis hartanya hari ini. Di situ dia beristighfar terus-terusan, memohon kepada Allah jangan sampai hatinya tertutupi dengan rasa senang di saat saudaranya terzalimi. Maka jemaah melakukan Allah, jagalah diri
jagalah kawan, jagalah saudara. Jangan sampai kita berpecah belah. Saling tolong menolonglah. Kalau ada rumah duafa, kumpulkanlah walaupun 100 ribu rupiah. Mungkin di saat kita meninggal, 100 ribu rupiah itulah yang membela kita nantinya. Jadi jangan biarkan kesempatan berlalu. Karena nanti di saat kita meninggal, yang kita minta adalah waktu ditundanya sakaratul maut agar kita kembali bersedekah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.